Halo, halo, cek. Oke, Kemarin gak assalamualaikum. di-share di kelas. Oh iya, belum di-share. Minta tolong Oke, sama sip. Pak Cong ya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bang. Selamat malam, Bos. Oke, Waalaikumsalam. jadi ini pertemuan kita yang sudah yang sekian. Aku udah nggak ngitung lagi ya, udah keberapa. Pokoknya kita masih dalam proses pembahasan atau masih belum selesai ya. Basic belum selesai. Kita masih lanjut di konfirmasi entry ya sekarang itu konfirmasi entry minggu kemarin itu harusnya kita udah mulai masuk pembahasan konfirmasi entry tapi karena ada satu dan lain hal saya harus tinggalkan tapi saya ganti Zoom record batch 4 ya karena sama saja sebenarnya materinya tiap batch itu sama nggak mungkin ganti-ganti tetap sama cuma di tiap batch mungkin ada lebih pengembangannya mungkin ada backtest tambahan yang sudah saya lakukan contoh kayak kayak kemarin PDA PDL kalau pada batch-batch sebelumnya saya masih share SOP yang sweep karena untuk break saya belum backtest jadi saya belum berani untuk share nah ternyata pada batch 5 saya sudah selesai untuk backtest dan akhirnya saya share pengembangan dari materi PDH PDL-nya itu. Dan nanti ada di advance nanti lebihnya. Di advance itu akan ada beberapa materi yang lebih lengkap, lebih banyak dari batch-batch sebelumnya. Dan juga saya bertawaran lagi, mungkin ada beberapa teman-teman yang masuk. Kita eh, batch 5 itu masuk tiap hari Minggu jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan itu di-record dari teman-teman bisa tonton ulang materi hari ini atau materi-materi yang sudah eh, lalu-lalu. Dan juga saya ingatkan lagi, bahkan teman-teman mungkin ketika masuk sudah pernah saya ingatkan kalau masuk dan belajar di Blog Rugi itu saya selalu rekomendasikan untuk pakai demo dulu, ya, karena namanya belajar pasti sering lah mengalami kesalahan, banyak mengalami kesalahan dan kalau langsung akun real kan bahaya, bisa habis uangnya kan, sayang banget. Jadi makanya saya sarankan untuk pakai demo dulu, upgrade dulu, fokus upgrade skillnya dulu. Kalau skillnya udah bagus, pemahaman tentang materi udah bagus, saya yakin ya, teman-teman pasti bisa ketika terjun di akun real. Nah, nanti kan ada jurnal. Kalaupun mau mencoba di real market itu ada jurnal, nggak perlu akun real, pakai demo juga nggak apa-apa. Isi jurnalnya. Ya, dan itu akan saya minta dan saya akan evaluasi di akhir bulan. Seperti bulan kemarin, teman-teman sudah ada beberapa yang sudah kirim jurnal dan memang belum sempat saya koreksi. Nanti di minggu ini ya, di minggu nanti besok akan saya koreksi dan saya susun jadwal. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan konfirmasi entry. Karena mitigasi atau scoop saya sudah sempat share recordnya, jadi saya akan coba langsung ke chalk entry ya, ke chalk entry. Tapi nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman juga bisa kok bertanya tentang mitigasi atau scoop entry ya. Nah, sekarang kita masuk ke chalk entry model ya. Dalam konfirmasi entry di Smart Money Concept itu ada tiga model, yaitu mitigasi ya atau scoop. Terus yang kedua ada chalk entry. Terus yang ketiga itu ada flip entry. Ya, ini basicnya. Ya, ini basicnya. Dan nanti ada pengembangan dari materi konfirmasi entry itu ada di sini ya, di fractal entry. Tapi itu nanti. Sekarang kita fokus dulu ke chalk entry. Oke, chalk entry mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, chalk entry model. Hanya saja mungkin yang teman-teman lihat di YouTube atau di tempat lain ada sedikit perbedaan SOP dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan chalk entry menurut SMC yang selama ini saya gunakan dan saya pakai sampai detik ini di market ya. Teman-teman juga bisa lihat bahwa saya trading, ada akun real, ada juga akun funded. Teman-teman bisa cek sendiri di situs-situs fundednya, seperti Funding Pips, di situ ada nama saya, nggak mungkin saya mengarang lah nama saya di sana. Oke, kita lanjut. Chalk entry model. Jadi chalk entry model itu inducement atau pullback terdekat yang di break setelah market menyentuh POI. Ya, itu yang dimaksud dengan chalk entry. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan dulu fungsi dari konfirmasi entry.
Jadi konfirmasi entry fungsinya, meskipun sering saya bilang bahwa untuk meminimalisir risiko terkena stop loss atau untuk meminimalisir terkena stop loss ya, itu hanya sekitar 20% ya dari persentase 100%. Jadi cok sorry, konfirmasi entry ini fungsinya itu 80% untuk memaksimalkan risk reward yang akan kita dapat ya. Karena kalau kita menggunakan PUI high time frame atau bahkan LTF juga kan bisa bisa juga ada yang lebar. Nah, otomatis kalau kita agresif entry, kita akan gunakan stop loss yang lebar juga sesuai dengan zona PUI tersebut. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan resiko sekecil mungkin dan kita ingin dapat reward semaksimal mungkin? Nah, jadi kita bisa pakai yang namanya konfirmasi entry. 80% fungsi dari konfirmasi entry itu untuk memaksimalkan risk reward yang akan kita dapat. Dan 20%-nya itu untuk meminimalisir resiko terkena stop loss. Makanya saya bilang memang, saya tegaskan memang dari sekarang, meskipun kita menggunakan konfirmasi entry, ada kalanya juga kita terkena stop loss. Ya, di dalam satu PUI. Bisa sekali, bisa dua kali. Karena saya pribadi orang yang fokus di risk reward. Jadi kalau teman-teman tanya, win rate saya itu jelek. Yang bikin jelek itu apa? Konfirmasi entry ya. Karena di dalam satu PUI bisa dua kali, bahkan tiga kali saya terkena stop loss. Tapi dalam segi RR cukup lumayan besar ya. Dengan RR minimal 1/3 up to 1/10 plus. Ya. Dan selama saya gunakan masih oke-oke aja. Seperti itu. Tapi konfirmasi entry ini teman-teman bisa gunakan ya kalau memang teman-teman ingin fokus di risk reward seperti saya atau teman-teman yang fokusnya di win rate juga nggak masalah, mau agresif, cuma ya gitu. Kalau kita fokus di win rate biasanya RR-nya yang kecil. Contoh kalau kita konfirmasi enter di sini bisa dapat stop loss 5 pip, kalau kita agresif entry bisa dapat SL 20 pips. Nanti jadi dari segi RR-nya antara agresif dengan konfirmasi entry itu bisa lebih bagus RR-nya yang konfirmasi entry. Nah, lanjut ya ke choke entry tadi. Jadi choke entry ini adalah konfirmasi model ya, di mana inducement atau pullback terdekat di break di time frame konfirmasi. Ingat di time frame konfirmasi. Nah, dan untuk time frame ya, mungkin teman-teman masih ada yang belum paham juga pasangan-pasangan time frame-nya. Kalau teman-teman menggunakan struktur atau POI daily, teman-teman menggunakan konfirmasi entry di H1. Kalau teman-teman menggunakan H4, teman-teman menggunakan M15 untuk konfirmasi entry. Kalau teman-teman pakai POI H1, teman-teman menggunakan konfirmasi entry di M5. Kalau teman-teman menggunakan konfirmasi POI M15, teman-teman menggunakan konfirmasi entry di time frame M3 atau M1. Ya, kalau pakai M5, sorry, M5 teman-teman bisa ke M1 juga. Jadi seperti ini. Ini time frame konfirmasi atau pasangannya ya dari POI-nya itu. Nah, saya akan ibaratkan di sini market eh, telah hit POI di time frame besarnya. Saya ibaratkan time frame H1 lah ya. Di sini merupakan time frame 1 jam. Kalau kita menggunakan aggressive entry, risk entry, itu akan seperti ini ya. Stop lossnya enter di sini atau bahkan enter di 50%. Stop lossnya pasti ya di sini. Ya. Itu untuk aggressive entry. Tapi kalau kita ingin konfirmasi entry, ya lebih tepatnya choke entry model seperti ini, teman-teman bisa langsung turun time frame. Ketika market hit ya, ketika teman market itu hit POI di sini H1, teman-teman langsung turun time frame. Langsung turun time frame. Apa kalau ada yang bertanya kenapa apakah harus nunggu close candle H1? Nggak perlu. Pokoknya market hit POI, kita langsung turun time frame. Ini H1 kita turun time frame ke time frame M5. Nah, dan ternyata di time frame M5 ada struktur bearish di sini. Teman-teman bisa melihat di sini ada break of structure. Dan di sini ada inducement. Nah, yang dimaksud dengan choke entry model itu ketika market hit POI
dan naik ke sini, ya, naik dan dia break inducement ini, inducement atau pullback terdekat, ya. Ketika market berhasil break inducement di sini, barulah kita tandai ini sebagai minor change of character. Ingat, sebutannya minor karena inducement yang di break kita sebut sebagai minor change of character. Apakah ini sudah valid untuk kita open posisi? Belum, ya, belum. Karena yang baru terkonfirmasi itu hanya minornya, minor change of character-nya, ya. Kita harus menunggu terbentuk inducement sama dengan struktur pada umumnya. Ya, jadi SOP-nya nunggu break pullback terdekat dan membentuk minor change of character. Tapi ini belum menandakan bahwa konfirmasi sudah jadi, belum. Teman-teman harus menunggu apakah ada inducement, ya, dan apakah ada POI. Kalau inducement-nya ada, contoh seperti ini, di sini sudah ada inducement, oke. SOP kedua sudah ada. Terus yang ketiga, ada ndak POI-nya? Katakanlah ada POI-nya di sini. Nah, barulah chalk entry model ini valid untuk kita entry. Ya, valid pullback terdekat di break, membentuk minor change of character, inducement-nya sudah ada, POI-nya juga sudah ada. Ini contoh yang valid, chalk entry model yang valid. Seperti ini. Bagaimana kalau inducement-nya ada, POI-nya nggak ada? Berarti kan entry point kita nggak ada nih. Kalau hanya ada inducement dan POI-nya nggak ada. Sebagai entry point itu nggak ada. Berarti kan ya nggak valid dong, ya kan? Terus bagaimana kalau seandainya inducement-nya nggak ada, tapi POI-nya ada? Kalau seperti ini, yang menjadi inducement atau liquidity-nya itu kan POI kita. Kalau kita pakai POI-nya, itu sangat berisiko untuk di sweep atau bahkan di break. Ya. Jadi makanya kita harus menunggu terbentuknya inducement dan juga POI. Baru konfirmasi entry ini dikatakan valid. Bagaimana kalau seandainya nanti jadi oke, jadi kita enter di sini ya. Kalau sudah terkonfirmasi bahwa konfirmasi chalk entry ini valid, kita bisa enter di POI ini, ya, untuk open posisi dengan zona POI mungkin yang bisa 30, bisa 40 pip. Kita bisa menggunakan stop loss sekecil ini. Nggak perlu stop lossnya sampai ke bawah lagi. Cukup di sini, ya. Kalau saya pribadi, saya selalu lebihkan. Tidak ngepas di POI ini. Saya selalu lebihkan untuk spread. Teman-teman bisa lebihkan juga di atas ini juga nggak masalah. Lebihkan di sini, ya. Jadi nggak ngepas ke sini juga nggak apa-apa. Atau teman-teman mau ngepas di sini, bawahnya yang dilebihkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi lebih seringnya seperti ini. Bawahnya dilebihkan untuk spread. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh konfirmasi entry chalk yang valid. Pullback terdekat, ada inducement-nya, ada juga POI-nya. Terus ada juga ya kasus yang seperti ini. Minor change of character sudah jadi, sudah ada inducement-nya. Kita nunggu di bawah, ya. Kita itu nunggu di bawah sini dan marketnya tidak hit entry-an kita. Apakah kita nunggu di POI ini juga, POI ini lagi, atau seperti apa? Nah, kalau bentukannya seperti ini ya, di mana market sudah membentuk minor break of structure, berarti kan internal strukturnya sudah ada yang terbaru, di mana ini menjadi minor valid low. Nah, jadi kita tidak menunggu di sini. Yang kita tunggu itu di sini, ya, yaitu di sini. Meskipun ada juga kasus ya, ada juga kasus market sweep di sini, ya, turun, dia sweep valid low, sweep dan naik lagi juga ada kasus yang seperti itu. Cuma saya belum
backtest untuk yang perswipan yang di sini. Tapi kalau yang sudah saya backtest itu yang di sini, ya. Dan dia running seperti ini. Masih oke dalam segi RR-nya masih bagus. Nah, jadi kita menunggunya di sini. Kalau sudah terbentuk minor break of structure yang terbaru, ya. Jadi kita tidak lagi menunggu yang ini. Tidak tidak menunggu yang ini, tapi kita tunggu yang atasnya. Nah, terus ada juga kasus ya yang seperti ini. Nah, dia membentuk valid chain of character. Kalau sudah membentuk valid chain of character, nah yang bawah ini bisa kita pakai lagi, gitu. Bisa kita pakai lagi. Karena dari segi ini kan berarti sudah membentuk real struktur, ya, dan ini menjadi extreme POI, maka ini bisa kita pakai. Karena marketnya sudah membentuk valid chain of character. Tapi kalau marketnya belum membentuk valid chain of character seperti ini, yang bawahnya nggak bisa kita pakai. Kita harus pakai yang minor break of structure di sini. Ya, oke. Mungkin masih ngambang seperti ini. Saya akan coba jelaskan di real market. Ya, saya akan contohkan. Saya akan mencari yang konfirmasi entry model chain of character. Contohnya di sini. Marketnya itu bearish ini untuk GBP AUD ya. Saya pernah share juga ini outlooknya. Teman-teman bisa cek di outlook di crosspair untuk GBP AUD bisa scroll ke atas ada saya share ini. Dan di sini saya gunakan konfirmasi entry chalk ya, chalk entry model. Ini POI 1. Jadi ketika marketnya hit di sini ya, saya akan mencari konfirmasi di M5. Hit ya POI. Langsung turun time frame ke M5 di sini. Oke. Kalau kita lihat di time frame M5 untuk real structure itu ada di sini ya. Hmm, 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 hmm. Oke, di sini. Ini real structure ya, break of structure M5. Dan untuk inducementnya atau pullback terdekat itu ada di sini ya, sebagai inducement. Jadi seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini, ya, ke sini, ya. Karena low ini, ya, karena ini lebih low dari candle yang pertama sini. Dia bentuk pullback yang baru di sini, jadi inducement. Nah, kita harus menunggu inducement ini di break. Kalau kita mau pakai konfirmasi entry, cok. Naik, dan akhirnya dia break di sini. Di sini sudah di break ya. Ini, saya zoom, oke, sudah di break. Ini membentuk minor chain of character. Oke, SOP pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita bisa menunggu atau melihat apakah ada inducement dan POI-nya. Kalau dari segi POI, dia sudah ada POI-nya di sini. Ya, dari segi POI. Tapi inducement-nya belum ada. Berarti POI ini belum valid dong. Karena POI ini bisa menjadi liquidity atau bisa menjadi SMT. Ya. Jadi kita skip dulu. Kita harus menunggu terbentuk inducement. Nah, di sini teman bisa melihat ini lebih low ya. Pullback yang sweep atas bawah. Candle high, low-nya diambil, high-nya diambil. Ini menjadi inducement. Oke, inducement-nya sudah ada, berarti POI ini sudah valid. Kita bisa entry posisi di sini. Seperti ini. Di 100% nggak apa-apa. Atau mau lebih tipis juga, tunggu di 50% juga nggak apa-apa. Cuma resiko nggak kejemput ya, kalau 50%. Kebetulan kemarin ini saya masuknya di 50%. Teman-teman bisa cek di PAUD. Di Outlook ada itu. Seperti ini. Dan saya profitnya itu di sini. Kenapa di sini? Karena untuk time frame 1 jam itu marketnya bearish. Jadi POI ini POI untuk counter trend. Saya mencari konfirmasi entry dan kemarin mau nunggu lagi sell di sini. Cuma sayangnya nggak ke-trigger ini. Dia keburu turun. Jadi setup ini setup counter trend. Ya, menggunakan konfirmasi entry. Cok. Seperti ini.
Oke. Inducement diambil dan hit ya dengan lebar BOI yang 35 pips, kita bisa pakai stop loss itu di sini 7 pip ya. Kalau dari 50% itu 7 pip. Ya. Jadi nanti pendapatan RR-nya itu bisa maksimal. Sampai ke sini itu sudah 9 R-an. Sudah 1:9. Kalau teman-teman mempersikokan $1, teman-teman sudah bisa dapat $9 di sana. Seperti ini. Oke. Dan kita lihat, nah, marketnya bentuk minor break of structure. Kalau ternyata marketnya turun, ya kita harus nunggunya di sini lagi, di internal struktur ini. Tapi kita langsung naik langsung ke TP. Nah, jadi ini salah satu contoh chalk entry model seperti itu. Ya, di mana inducement terdekat di break membentuk minor second fractal, inducementnya ada, BOI-nya ada, dan kita langsung enter di sini. Gitu. Terus mana lagi ya? Nah, ini juga salah satu hasil entryan saya. Kalau di sini pakai scoop ya sih. Nah, ini juga pakai scoop, meskipun menggunakan konfirmasi entry, ada potensi kena stop loss dulu 1 kali, 2 kali, ya bahkan 3 kali. Di sini 1 SL, 2 BP ya. Nah, di sini saya menggunakan EFC dan marketnya balik ke EFC. Karena di sini nggak ada pullback terdekat, berarti kan ini masih valid sebagai EFC. Kalau di sini pullback terdekat, berarti jadi minor. Tapi di sini nggak ada, jadi ini masih EFC yang masih valid. M15, oke, M15. M15, POI M15, ingat pasangannya itu M3 dan M1. Kalau kita pakai M1 di sini, ya, seperti ini. Kalau pakai M1, itu bisa pakai scoop di sini satu ya, sekali. Gagal ya, kena stop loss dulu, sekali, minus 1 R. Jadi ini yang saya maksud dengan bisa menggunakan confirmation entry, bisa juga kita terkena stop loss gitu. Dan maksimal untuk trading plan saya pribadi dalam 1 POI ya. Saya ulangi, trading plan saya ketika saya menggunakan konfirmasi entry dalam 1 POI itu maksimal terkena stop loss di 3 kali. Jadi kalau dalam 1 POI saya sudah terkena stop loss 3 kali, udah saya skip. Saya nggak nyari lagi konfirmasi entry. Jadi itu. Meskipun trading plan-nya 3 kali, ada kalanya juga sekali langsung jalan atau enggak, sekali dulu kena stop loss, yang keduanya jalan. Ada juga yang seperti itu. Tapi batasnya itu 3 kali. Jadi seperti ini. Oke, kalau kita menggunakan chalk entry model seperti ini, teman-teman bisa melihat. Nah, ini kan ada pullback terdekat, ya, si batas bawah seperti ini. Oke. Nah, di candle ini merupakan pullback sebenarnya ya. Ini menjadi pullback. Nah, tapi kenapa saya malah enter di sini? Gitu. Nah, jadi kalau modelan pullback yang seperti ini, yang sweep atas bawah ya, ingat dalam artian sweep atas bawah yang seperti ini dan langsung di break, mirip candle scoop ya. Teman-teman bisa pakai SOP scoop saja nggak apa-apa. Karena ini hampir mirip dengan flip entry nantinya. Dimana kalau flip entry itu memang tanpa inducement juga nggak apa-apa. Kita bisa pakai dan itu akan saya bahas di next pembahasan ya untuk flip. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan pullback yang seperti ini, itu langsung di entry nggak apa-apa. Jadi bisa anggap ini sebagai scoop. Nah, kalau M1 ini seperti ini ya, entry-nya di scoop ini. Nah, kalau pakai M3, kita lihat. Nah, kalau di M3 untuk pullback terdekatnya itu juga sama di sini. Ya.
sini, sweep atas bawah, dan dia naik. Nah, ini juga teman-teman bisa pakai langsung pakai seolah dia scoop kalau menemukan pullback yang seperti ini. Nah, tapi di sini dia break pullback yang di atasnya lagi, yang sebelumnya di sini. Karena di sini masih sweep ya, berarti belum kita bisa pakai untuk MCOK meskipun akhirnya dia naik dan POI ini pun tidak eh, kena gitu. Dia udah langsung naik duluan. Dan di sini dia membentuk minor break off structure. Jadi nanti teman-teman kalau mau re-entry bukan lagi di POI ini, tapi di sini nantinya ya. Deh. Oh, di sini baru validasi ya. Di sini baru validasi, berarti masih di sini. Berarti yang ini masih bisa kita pakai karena di sini baru validasi belum minor breakout structure. Ya. Marketnya langsung naik. Di sini, sorry, validasinya di sini dia tidak ambil inducement langsung naik, ya langsung naik. Berarti miss entry di sini. Sebenarnya miss entry, tidak ada kasus juga kita miss entry, ada juga yang running, ada juga yang stop loss. Jadi saya contohkan udah beberapa kasus. Ini yang miss entry. Terus mana lagi ya? Nah ini juga, nah ini juga sama. Saya sempat share juga meski di tanggal berapa ini ya? 25 September. Ada ini yang mau scalping ya. Ini ada yang mau scalping pakai time frame M5, di mana M5 udah change of karakter. Ini POI ekstrimnya udah hit POI M5 langsung turun ke M1 untuk mencari konfirmasi entry. Di M1 di sini untuk pullback terdekatnya teman-teman bisa melihat pullback terdekatnya ada di sini. Karena high satu ini dan ini lebih tinggi yang kanan, ya, lebih tinggi yang kanan. Ini menjadi pullback terdekatnya dan menjadi inducementnya. Seperti ini. Oke, dia sudah ambil inducement terdekat, sudah terjadi minor change of character. Berarti kita harus nunggu terbentuk inducement, ya. Karena kalau dari segi POI sudah ada, tapi belum valid karena inducementnya belum ada. Nah, di sini baru sudah ada inducement. Sweep atas bawah. Ini menjadi inducement, berarti POI ini sudah valid. Bisa entry seperti ini, ya. Di 100% atau 50%. Kebetulan kemarin ini saya enter di 50% lagi. Teman-teman bisa cek di result. Kalau nggak salah udah saya kirim hasilnya. Dan hasilnya ini di sini BEP kalau nggak salah saya ini. Ya. Tadinya next, target next boss sampai ke bawah sini. Kalau sampai next boss bisa dapet 23R. Dengan POI yang segede gaban ini sekitar 50 pips, saya pakai konfirmasi entry dapat stop loss 6 pips. Seperti ini. Jadi RR-nya bisa lebih enak nanti. Seperti ini. Sweep inducement udah hit ya. Udah 1/3 SOP-nya. Ketika hit 1/3 bisa BEP. Set ke BEP. Ya, udah 1/5 bahkan. Kalau teman resikokan $1 udah dapat $5. Ya. Kalau atau enggak teman-teman resikokan $10 udah dapat $50. Dan di sini saya kena BEP ya. Ini juga contoh market atau formasi entry yang terkena break even. Ada yang running, ya. Ada yang BP, bahkan ada juga yang gagal ya. Setidaknya teman-teman harus pahami SOP-nya dan cara menggunakannya ya. Saya ingatkan lagi, untuk chalk entry model itu merupakan inducement atau pullback terdekat yang di break. Ingat ya, di break. Break berarti close candle body, bukan wick. Ya. Jadi marketnya itu harus close candle body. Baru bisa dikatakan sebagai minor change of character. Harus nunggu inducement dan harus nunggu terbentuknya POI. Oke. Jadi mungkin sampai sini untuk materi chalk entry model ya.
untuk chalk entry model. Hmm, sesi materi mungkin sampai sini ya. Tapi karena masih ada waktu 5 menit, coba saya kasih teman-teman satu pertanyaan untuk sesi ini. Tapi nanti kan ini juga akan saya close dulu. Saya close, habis itu saya lanjut lagi, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi karena masih ada waktu sekitar 5 menit, silakan kalau ada yang bertanya. Adakah? Atau saya end dulu baru lanjut ke sesi tanya jawab? Ini aja bang, nggak apa-apa. Oke, Waktunya agak lama juga. oke. Saya end dulu ya ini. Untuk sesi materinya saya end. Teman-teman tetap standby. Saya akan kirim link Zoom-nya lagi untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Oke, yuk standby ya.